Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nursingpedia. Baik teman-teman pejuang CPNS, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview latihan soal-soal SKD CPNS. Dan bagi teman-teman yang baru saja gabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Umur Denny 4 tahun lebih tua dari umur Elisa. Umur Elisa 3 tahun lebih tua dari umur Firda. Jika jumlah umur Denny, Elisa, dan Firda adalah 58 tahun, maka jumlah umur Denny dan Firda adalah... Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal. Untuk soal seperti ini, teman-teman harus bisa mendefinisikan pernyataan yang ada di soal ke dalam bentuk persamaan. Di soal nomor pertama ini, yang diketahui adalah umur Denny. Umur Denny, kemudian ada umur Elisa, umur Firda. Ya. Kita misalkan umur Denny ini, sebagai X ya, sebagai X, umur Elisa ini sebagai Y, dan umur Firda ini sebagai Z. Karena ada 3 orang ini ya, X, Y, Z ya, kita istilahkan seperti itu. Di soal diketahui umur Denny 4 tahun lebih tua dari umur Elisa. Ya, Elisa tadi kan Y. Jadi 4 tahun lebih tua berarti X sama dengan Y ditambah 4. Ya, karena si Denny ini 4 tahun lebih tua. Jadi Y ditambah 4. Kemudian umur Elisa diketahui 3 tahun lebih tua dari umur Firda. Umur Firda ini kan Z ya. 3 tahun lebih tua dari Firda, berarti Z ditambah 3. Itu maksud saya, teman-teman harus bisa mengubah pernyataan di soal ke dalam bentuk persamaan seperti ini ya. Kemudian umur Firda, di soal ini umur Firda belum diketahui, jadi kita hanya menuliskan umur Firda ini sebagai Z ya. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah jumlah umur dari ketiga orang ini. Jumlah umur Denny, Elisa, dan Firda. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 58 tahun. Karena jumlah umur dari ketiga orang ini sama dengan 58 tahun. Seperti ini. Kemudian ini kita tahu Y di sini sama dengan Z tambah 3. Jadi ini umur Denny ini bisa diubah lagi. Y ini diganti dengan Z tambah 3. Jadi Z tambah 3 tambah 4. Tambah 4. Sama dengan Z tambah 7. Ini Z ya, Z tambah 7. Kemudian bisa kita langsung masukkan ke dalam persamaan yang ini. Ya. Jadi ini sudah dalam bentuk Z ya. Ini Z. Jadi kita mencari umur si Firda ini atau variabel Z. Jadi kita masukkan nilai X-nya berapa? Nilai X ini umur si Denny yaitu Z tambah 7. Z tambah 7 tambah Y umur Elisa, Y ini Z tambah 3. Z tambah 3. Ini Z tidak diketahui ya, jadi Z saja sama dengan 58. Ini Z, ini Z, ini Z. Jadi ada berapa? Ada 3 Z-nya ya. Jadi 3Z, 7 tambah 3.
tambah 10 sama dengan 58. 3Z sama dengan 58 kurangi 10. Z sama dengan 48 per 3 sama dengan 16. Di sini ketahuan bahwa umur si Firda ini, Z ini kan si Firda sebetulnya. Jadi umur si Firda ini sebenarnya 16 tahun. Nah, udah ketahuan umur si Firda. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah jumlah umur Denny dan Firda. Ya. Jumlah umur Denny dan Firda. Si Firda udah tahu 16 tahun. Tinggal kita cari umur si Denny atau X ya. Kita tulis saja umur Denny. Umur Denny ini ya, Z tambah 7. Z tambah 7. Ini umur si Denny. Z-nya sudah diketahui 16. Tambah 7 sama dengan 23. 23 tahun ya. Kemudian tadi yang ditanyakan di soal adalah jumlah umur Denny dan Firda. Umur Firda 16, umur Denny 23. Jadi 23 tahun tambah 16 tahun sama dengan ya 39 tahun. Ini adalah jumlah dari umur Denny dan Firda. Ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah D, 39 tahun. Baik, soal berikutnya adalah soal nomor 2. Umur Aldebaran 4 tahun lebih tua dari umur Andin. Umur Andin 5 tahun lebih tua dari umur Elsa. Jika jumlah umur Aldebaran, Andin, dan Elsa adalah 74 tahun, maka berapakah umur Andin? Baik, untuk pembahasan soal nomor 2, sebetulnya soal nomor 2 ini kurang lebih sama dengan soal nomor 1 tadi ya. Jadi langkah pertama adalah kita definisikan dulu pernyataan di soal ke dalam bentuk persamaan. Kita anggap saja Al, Andin, dan Elsa. Si Al ini kita anggap sebagai X. Umur Andin sebagai Y dan umur Elsa sebagai Z. Dalam soal, umur Aldebaran 4 tahun lebih tua dari umur Andin. Jika 4 tahun lebih tua berarti ditambah 4 ya. 4 tahun lebih tua dari umur Andin. Kita tahu umur Andin adalah Y, jadi Y ditambah 4. Umur Andin 5 tahun lebih tua dari umur Elsa. 5 tahun lebih tua berarti ditambah 5 dari umur Elsa. Nah, umur Elsa ini Z ya. Jadi Y sama dengan Z ditambah 5. Kemudian umur Elsa ini masih belum diketahui ya. Jadi kita cari nanti umur Elsa dulu atau Z ini. Kemudian yang berikutnya diketahui juga jumlah umur ketiga orang ini, Aldebaran, Andin, dan Elsa. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 74 tahun. Karena jumlah dari ketiga orang ini diketahui di soal adalah 74 tahun. Nah, ini di sini X sama dengan Y tambah 4 ya. Ini Z tambah 5. Kita samakan saja, ini ubah Y tambah 4 ini. Y ini kan sudah diketahui Z tambah 5 ya. Jadi ini Y di sini diganti jadi Z tambah 5 tambah 4 sama dengan Z tambah 9 ya, sama karena kita akan mencari umur
si Elsa atau variabel Z ini. Kita langsung masukkan, ini sudah dapat, Z ini sudah dapat. Jadi X ini, X sama dengan Z tambah 9. Z tambah 9 tambah Y sama dengan Z tambah 5 tambah Z sama dengan 74. Ini Z-nya Z tambah Z tambah Z, berarti 3Z. 9 tambah 5 sama dengan 14, sama dengan 74. Ini 14 ini pindah ruas jadi minus, jadi 74 dikurangi 14, jadi 3Z sama dengan 60. Z sama dengan 60 bagi 3 sama dengan 20. Nah, di sini sudah diketahui bahwa Z sama dengan 20 tahun. Artinya umur si Elsa ini adalah 20 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapakah umur Andin? Kita tahu bahwa di sini umur Andin ini 5 tahun lebih tua dari umur si Elsa. Si Elsa kan umurnya 20 tahun, jadi umur Andin sama dengan Z tambah 5. Ya, Z ini 20 tahun. Jadi 20 tambah 5 sama dengan 25 tahun. Ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah C, 25 tahun. Next, lanjut kita ke nomor 3. Baik, untuk soal nomor 3, umur Bambang 3 kali umur Amel, sedangkan umur Eva 6 tahun lebih muda dari umur Bambang. Jika rata-rata umur Bambang, Amel, dan Eva adalah sama dengan umur Eva dikurangi 8, berapa umur Bambang dan Eva? Ini maksudnya berapa jumlah umur Bambang dan Eva. Jadi ditambahkan ya. Berapa jumlah umur Bambang dan Eva? Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Seperti biasa, untuk soal seperti ini kita definisikan dulu pernyataan di soal. Umur Bambang adalah 3 kali umur Amel. Jadi dari ketiga orang ini kita harus bagi ya, siapa yang X, Y, atau Z. Ini ada 3 orang, Bambang, Amel, dan Eva. Umur Bambang kita istilahkan sebagai X, umur Amel sebagai Y, dan umur Eva sebagai Z. Umur Bambang 3 kali umur Amel. Kita tahu Amel adalah Y, jadi 3 kali umur Amel artinya 3Y. Kemudian umur Amel ini masih belum diketahui. Kemudian umur Eva 6 tahun lebih muda dari umur Bambang. Jadi si Eva ini lebih muda dari Bambang. Bambang ini kan X. Karena lebih muda, jadi dikurangi 6. Jadi X dikurangi 6. Nah, selanjutnya ini X ini 3Y. Sedangkan Z sama dengan X kurangi 6. Ini X diganti dengan 3Y. Karena X sama dengan 3Y. Jadi 3Y dikurangi 6. Ya, jadi tidak X kurangi 6 lagi, karena X kan 3Y. Jadi ini sama halnya dengan 3Y dikurangi 6. Ya, sampai sini mengerti ya teman-teman. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah rata-rata dari ketiga orang ini sama dengan umur si Eva, tapi dikurangi 8. Eva kan Z, dikurangi 8, Z kurangi 8. Rata-rata, ini kan ada 3 orang, jadi
harus ada per 3. Jadi persamaannya X tambah Y tambah Z per 3 sama dengan Z dikurangi 8. Kemudian kita masukkan yang dicari tadi kan umur si Amel atau Y ya. Jadi kita masukkan X-nya berapa, Z-nya berapa ya. Kita masukkan ke persamaan ini. X sama dengan 3Y. 3Y tambah Y tambah Z. Z ini berapa? 3Y dikurangi 6. 3Y dikurangi 6. Dibagi 3. Karena kan rata-rata kan. Jadi dibagi 3 orang ini. Sama dengan Z dikurangi 8. Z sama dengan ini ya. 3Y dikurangi 6. 3Y dikurangi 6 dikurangi 8. Ya. Kita tambahkan 3Y tambah ini Y, ini sebetulnya ada 1Y. Cuma karena 1Y jadi cukup ditulis Y saja. Jadi 3Y tambah Y tambah 3Y jadi 7Y. 7Y dikurangi 6 dibagi 3 sama dengan 3Y dikurangi 14. Ini sebetulnya per 1. Jadi dalam bentuk seperti ini kita lakukan kali silang. Jadi kita lakukan kali silang. Ini kan per 1 sebetulnya. Jadi 7Y min 6 kali 1. 7Y min 6 sama dengan 3 kali 3Y min 14. 3 kali 3Y min 14. Ya. 7Y min 6 sama dengan 9Y ya. 3 kali 3Y 9Y dikurangi 3 kali minus 14 minus 42. Ya. Nah, ini pindah ruas. Yang 6 pindah ke sini. Yang 9Y pindah ke sini. Ya, karena pindah ruas jadi yang tadinya 6 ini negatif jadi positif, yang 9Y karena pindah ruas jadi negatif. 7Y min 9Y sama dengan min 42 ditambah 6 sama dengan min 2Y sama dengan 30 minus 36. Y sama dengan minus 36 dibagi minus 2. Jadi Y sama dengan 18. 18 tahun. Ya, jadi umur Amel sudah diketahui 18 tahun. Sedangkan yang ditanyakan adalah jumlah umur Bambang dan Eva. Kita cari dulu umur Bambang. Kembali ke sini. Sudah diketahui kalau umur Y adalah 18 tahun. Nah, ini umur Bambang adalah 3Y. Jadi 3 kali 18. 3 kali 18 sama dengan 54 tahun. 54 tahun. Kemudian kita cari lagi umur Eva. Umur Eva ini 3Y dikurangi 6 atau X dikurangi 6 ya. Kita pakai persamaan yang ini saja. 3Y dikurangi 6 ya. 3Y, Y ini kan 16. 3 kali Y ini kan 18. 3 kali 18 ya. Dikurangi 6 sama dengan
48 tahun. Jadi jumlah umur Bambang dan Eva adalah 54 tambah 48 tahun sama dengan 102 tahun. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah E, 102 tahun. Soal berikutnya adalah soal nomor 4. Umur Rahmi 3/7 kali umur ayahnya. Umur ibunya 6/7 kali umur ayahnya. Jika umur Rahmi adalah 21 tahun, maka umur ibunya adalah... Baik, untuk soal nomor 4 ini, yang diketahui adalah umur Rahmi 21 tahun. Kemudian umur Rahmi ini 3/7 dari umur ayahnya. Jadi kita cari tahu dulu umur ayah ini berapa sebetulnya kan. Nah, kita langsung saja masukkan umur Rahmi adalah 21 tahun. 21 sama dengan 3/7 dari umur ayah. Ya. Ini untuk persamaan seperti ini teman-teman bisa langsung kali silang. Ini kan sebetulnya 21/1 kan. Nah, jadi 21 kali 7 dan 3 kali 1 ya. Jadi umur ayah sama dengan 21 kali 7 dibagi 3. Ini bisa kita coret jadi 7. Jadi umur ayah 7 kali 7, 49 tahun. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah umur ibu. Kita tahu umur ibu di soal diketahui 6/7 kali umur ayah. Nah, umur ibu sama dengan 6/7. 6/7 umur ayah. Nah, umur ayah sudah diketahui adalah 49 tahun. Jadi 6/7 kali 49. Kita ini coret jadi 7. 7 kali 6 sama dengan 42. Jadi umur ibu adalah 42 tahun. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah B, 42 tahun. Berikutnya adalah soal nomor 5. 5 tahun yang lalu, jumlah usia 2 orang bersaudara adalah 26 tahun. Sedangkan sekarang perbandingan usia saudara yang tua dan yang muda adalah 3/1. 9 tahun kemudian, perbandingan usia saudara yang tua dan muda adalah... Ya, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 5. Ya, untuk soal nomor 5 ini kita ada saudara tua dan saudara muda. Kita anggap saudara tua ini sebagai X dan saudara muda ini sebagai Y. Di soal diketahui untuk saat ini perbandingan usia tua dan muda adalah 3/1. Jadi kalau kita ubah X-nya sama dengan 3Y. Kenapa bisa 3Y? Kita kembali ke persamaan yang ini. Ini kan sama saja dengan X per Y sama dengan 3/1. Nah, konsepnya kita ingat kalau ketemu seperti ini, kita kali silang. Kali silang X kali 1 ya sama dengan X sama dengan Y kali 3 jadi 3Y ya. Jadi sama seperti ini ya.
Jadi X sama dengan 3Y. Kemudian di soal juga diketahui 5 tahun yang lalu jumlah usia dua orang bersaudara adalah 26 tahun. 5 tahun yang lalu. Jadi jika 5 tahun yang lalu, jadi dikurangi. X dikurangi 5, ya, ditambah, karena kan jumlah 5 tahun yang lalu, ya, ditambah Y dikurangi 5. Jadi sama-sama dikurangi 5. Karena 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang akan datang berarti itu harus ditambah, bukan dikurangi. 5 tahun yang lalu jumlahnya 26 tahun, sama dengan 26. Ini. Kemudian kita masukkan nilai yang diketahui. Yang diketahui adalah X, ya. X sama dengan 3Y. Kita masukkan saja ke persamaan ini. X, ya, kita ganti jadi 3Y dikurangi 5 ditambah Y dikurangi 5 sama dengan 26. Ya. Ini 3Y, ini Y. Ini sama aja seperti 1Y, ya. Jadi 4Y min 5 min 5, jadi min 10 sama dengan 26. Ya. Ini 10 ini pindah ruas ke sebelah sini, ke ruas kanan. Jadi 4Y sama dengan 26 tambah 10. Karena minus pindah ruas jadi positif. Y sama dengan 36 dibagi 4. Jadi umur Y sama dengan 9 tahun. Ya. Ini umur Y adalah 9 tahun. Nah, kemudian kita cari umur X. Karena yang baru diketahui adalah umur Y. Kita cari umur X. Umur X sama dengan 3Y. X sama dengan 3Y sama dengan 3 kali 9 sama dengan 27 tahun. Nah, ini umur X. Umur X sekarang, ya. Ini umur X sekarang 27 tahun, ini umur Y sekarang 9 tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah 9 tahun kemudian. Ya. 9 tahun kemudian perbandingan usia X dan Y ini berapa? Berarti sama-sama ditambah 9 karena 9 tahun kemudian. X sama dengan 27 tambah 9 sama dengan 36. 36 tahun. Y umur sekarang 9 tahun. 9 tahun kemudian sama dengan 18 tahun. Nah, jadi perbandingannya berapa? X banding Y sama dengan 36, ini 18. Sama-sama bagi 18. 36 bagi 18 jadi 2, ini sama dengan 1. Jadi perbandingan usia saudara yang tua dan muda 9 tahun yang akan datang adalah 2 berbanding 1. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah B, 2 berbanding 1. Baik, demikianlah pembahasan soal-soal latihan SKD CPNS pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman pejuang CPNS. Bagi teman-teman yang baru saja gabung di video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.